Rasma di hamu salutna shalom. Tabe siak kami parhobas HKBP distrik 28 Deboskap tuhita saluhutna. Hamuna kadongan nahina holongan sadarion saat mahita tuminggu jubilate. Namar lapatan marolop-olop tu debatama alei sadok tanoon. Atong hita akan napinahar maol ni debata. Beta mahita mangedehon hamulion ni guarna. Marmulia bek kamu puji-pujianna. Dok kamu ma mandok debata. Tung nasok kaldo akka pambahenanmu. Tui bana lucu pamangaku jalan pujian mate kudidakku. Robe mahamu marnida akka pambahenan ni debata. Tung nasok kaldo pangajaronna di Malaysia. Puji ma debata nami. Hamu ale akka bangso. Jala patu begehon hamu ma suara puji-pujianna. Ibana mambahen hosatta mangulu. Jeladang diloas totta tarsuladdit. Tui bana lucu pamangaku jalan pujian mate kudidakku. Atong hamu nahina holongan beta mahita marsobba lahu mamuji dohot pasangapon tuhata ro mahita mangadop tujolona marede mahita sian buku edde nomor 565 ayat sada dohot ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami,
dan keturunan kami. Luruskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Marede Mahita, sian buku Ede nomor 562 ayat sada. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonik 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marede Mahita, sian buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 dan 2. Marilah kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi nafas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat,
Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang menjalani sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang tidak dapat makan dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersuka cita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja, tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami, supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu-lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjaga kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari Mahita, buku nyanyian AKBP nomor 806 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Marilah kita membaca secara responsoria. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari Mahita sian buku ED nomor 440 ayat sada. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marede Mahita, sian buku Ede nomor 420 ayat sada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Kiranya kita semua berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan menolong kita melampaui COVID ini, sehingga kita kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Hari ini distrik 28 The Boskap melakukan ibadah bersama-sama melalui channel ini. Kita bersyukur Amang proses terus memberdayakan MPSD, dan kiranya kita semua berkoordinasi di masa pandemi ini. Seluruh resort-resort Huria di The Boskap ini dapat melakukan sungguh-sungguh ibadah di rumah kita masing-masing. Karena itu kami menganjurkan sesuai dengan anjuran pemerintah, stay at home dan ikuti protokol COVID-19. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan dalam minggu ini, sebagaimana dalam minggu Jubilate, tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beriaya padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami,
Ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang saya bacakan tadi merupakan mazmur, nyanyian gembira bangsa Israel yang dipimpin langsung oleh Daud, karena mereka berhasil mengangkat dan mengusung tabut perjanjian ke kemah yang dipersiapkan oleh Daud di Sion yang disebut dengan Yerusalem. Mengapa mereka bergembira atas kehadiran tabut perjanjian ini di Yerusalem? Dalam 1 Samuel 6 ada peristiwa yang menakutkan seluruh bangsa Israel. Di situ usaha pertama mengangkat tabut perjanjian. Namun salah seorang pengusung tabut itu bernama Uzza menjamah tabut itu. Dan seketika itu Tuhan murka, Uzza mati seketika. Pengusungan tabut perjanjian berhenti, sehingga tabut itu disimpan di Obed Edom. Daud sebagai pemimpin menghimpun seluruh bangsa Israel, menetapkan Sion sebagai kota Daud, memerintah atas Israel, menyatukan seluruh bangsa Israel, dan membangun istananya. Setelah membangun istananya, Daud itu masih gelisah. Jika dia bisa menghimpun bangsa Israel dan bisa memimpin bangsa Israel dari Yerusalem, dia tidak senang, dia tidak bahagia kalau tabut perjanjian belum berada di pusat kekuasaan Israel. Karena itu Daud seorang pemimpin yang bijaksana. Dia mengevaluasi kembali kegagalan pengangkatan tabut perjanjian yang pertama. Sehingga dia memeriksa kembali, memanggil imam-imam, berkonsultasi bagaimana mengangkat tabut perjanjian ini ke Yerusalem. Dan puji Tuhan, dalam pengangkatan ini tabut perjanjian berhasil diangkat. Itulah yang membuat bangsa Israel bersukacita, bersukaria, berjubilate, karena tabut perjanjian dapat diletakkan di Yerusalem. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Daud begitu getolnya mengangkat tabut perjanjian ke Yerusalem? Daud bukan hanya menginginkan bangsa Israel ini dipimpin dari Yerusalem oleh seorang raja, tetapi Daud menginginkan agar Tuhan memerintah bangsa Israel dari Yerusalem. Dan bukan hanya itu, Daud bukan hanya menghendaki Yerusalem sebagai pusat kekuasaan, tetapi Daud hendak menjadikan Yerusalem itu menjadi pusat peribadahan di mana Allah hadir berdiam di tengah-tengah umatnya. Karena tabut perjanjian memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Israel. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudara, tabut perjanjian itu diperintahkan oleh Allah kepada Musa. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat tabut perjanjian sebagai tempat 2 loh batu penulisan 10 perintah Allah. Itu pertamanya. Itu dapat kita baca dalam Keluaran
16:33. Dan disitulah ditempatkan 10 perintah Tuhan itu. Kemudian ditambahkan tongkat Harun dan mana. Tabut perjanjian selain tempat penyimpanan 10 perintah Allah, tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah. Di mana ada tabut perjanjian, di situ diyakini hadir. Sesungguhnya Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Jadi kalau mereka melihat tabut perjanjian, mereka merasakan yakin betul Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Tabut perjanjian juga memiliki makna yang sangat dalam. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, tabut perjanjian ini adalah petunjuk. Tabut perjanjian itu dibuat dalam kemah suci, dan di atas kemah suci itu ada tiang awan. Kalau tiang awan itu naik, bangsa Israel bersiap-siap untuk naik dan berjalan. Tetapi kalau tiang awan itu turun, itu petunjuk bahwa mereka harus tinggal berdiam dan berkemah di situ. Jadi dalam Keluaran 40 ayat 36, di situ diberikan suatu petunjuk bahwa dengan tabut perjanjian itu mereka mengetahui petunjuk Tuhan untuk umatnya. Dan terakhir, tabut perjanjian itu adalah memiliki kuasa dan kekuatan. Beberapa kali bangsa Israel mengusung tabut perjanjian dan terjadi mujizat yang besar. Yaitu ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Tabut perjanjian itu diusung, dan apa yang terjadi? Sungai Yordan itu terputus supaya tabut perjanjian ini lewat dan bisa diseberangkan. Ketika menguasai Jericho, tabut perjanjian itu diusung oleh imam-imam dengan sangkakala. Apa yang terjadi? 7 putaran kota Jericho hancur dan dapat dikuasai oleh bangsa Israel. Berulang kali bangsa asing ingin menguasai tabut perjanjian. Bangsa Palestina pernah merampas tabut perjanjian dari bangsa Israel. Apa yang terjadi? Bangsa Palestina itu kena kutuk Tuhan. Semua punya borok. Dan mereka dengan sujud mengembalikan tabut perjanjian ke bangsa Israel. Tabut perjanjian bukan hanya hadir, bukan hanya petunjuk, tetapi merupakan kuasa Allah nyata di tengah-tengah bangsa Israel. Inilah kerinduan Daud, sehingga dia harus menghadirkan tabut perjanjian di pusat kerajaan Israel sebagai simbol Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah melindungi umatnya, Allah memerintah umatnya, dan umat itu harus bersujud kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang dirayakan oleh bangsa Israel. Mereka bersuka cita karena dengan hadirnya tabut perjanjian di Yerusalem, mereka bersuka cita dan mereka bersyukur. Allah kembali mengasihi umatnya. Allah datang hadir ingin merangkul seluruh bangsa Israel dan memiliki pusat kekuasaan di Yerusalem. Saudara, dari nyanyian-nyanyian dimulai dari ayat sebelumnya, dari ayat 31 sampai 36. Dari nyanyian ini setidaknya kita belajar apa yang dinyanyikan mereka, apa yang mereka sambut dengan jubilate. Yang pertama, mereka berjubilate karena Allah itu Raja. Allah itu Raja. Berarti Allah itu adalah Maha Kuasa. Allah itu adalah pemimpin. Allah itu adalah yang membawa keselamatan, kesejahteraan, keamanan, perlindungan bagi umatnya. Bangsa Israel memiliki sistem yang unik dalam pemerintahannya. Mereka menganut sistem teokrasi.
Sekalipun ada raja, tetapi raja itu diyakini sebagai anak Allah. Apa artinya ini? Raja yang memimpin di tengah-tengah bangsa Israel harus seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak ada kebijakan, tidak ada keputusan, tidak ada aktivitas raja yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sistem teokrasi, Allah yang berdaulat, mengatur dan memerintah. Dan itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Daud dengan menghadirkan tabut perjanjian. Saudara-saudara, di masa pandemi ini kita dianjurkan menuruti suatu ketaatan. Ketaatan terhadap anjuran pemerintah supaya kita bersama-sama memberantas COVID ini. Supaya penyebarannya bisa berhenti sehingga aktivitas kita kembali. Tetapi masih banyak orang yang tidak taat. Saudara, jika kita merayakan saat ini berjubilate, berarti kita harus merayakan bahwa Tuhan itu Raja. Biarkanlah Tuhan itu mengatur kehidupan kita. Biarkanlah Tuhan itu memimpin kehidupan kita. Biarlah Tuhan itu mengatur segala aktivitas kita. Supaya kita dipimpin oleh Tuhan seturut dengan kehendaknya. Jika bangsa Israel di sini berjubilate, merayakan Allah itu Raja, itu juga adalah komitmen mereka mau diperintah Tuhan. Saudara-saudara, di masa pandemi ini, jika kita juga berjubilate di masa pandemi ini, itu juga berarti mari kita sambut Tuhan itu Raja yang mengatur dan memimpin kehidupan kita supaya kita dibawa kepada kesejahteraan. Yang kedua, jubilate dari nyanyian Mazmur Daud dan seluruh bangsa Israel, karena mereka bersuka cita karena kehadiran tabut perjanjian di tengah-tengah Yerusalem adalah Tuhan itu juru selamat. Ya Tuhan Allah, juru selamat kami. Apa artinya ini? Bangsa Israel mempercayakan sepenuhnya bahwa hidup mereka, kehidupan umat itu sesungguhnya hanya bergantung kepada Allah. Banyak bangsa-bangsa asing yang ingin memerangi bangsa Israel. Banyak suku-suku asing yang mengganggu mereka. Banyak lagi ancaman-ancaman yang mereka hadapi. Bahkan mungkin mereka bisa terancam oleh kekuatan-kekuatan asing. Tapi mereka percaya Tuhan itu juru selamat bangsa Israel. Tidak ada keselamatan lain di luar daripada Allah Israel. Itulah yang mereka yakinkan. Karena itu tidak ada keraguan bahwa Tuhan itu juru selamat. Saudara-saudara, sebagaimana keyakinan dan nyanyian bangsa Israel menyanyikan Tuhan itu juru selamat, demikianlah juga kita di masa-masa sulit ini. Banyak analisa saudara-saudara, banyak telah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak mungkin kegelisahan kita tidak bisa beraktivitas, banyak mungkin prediksi bagaimana ini ke depan. Saudara-saudara, berjubilate, yaitu mempercayakan hidup kita. Tuhan Sang Juru Selamat akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Tuhan sebagai Juru Selamat akan melepaskan kita dari kesulitan. Juru selamat menjadi tema yang penting di saat-saat seperti ini. Siapakah juru selamat bagi kita di masa pandemi ini? Ya, dokter telah berjuang, para medis di depan untuk memerangi COVID. Tetapi di luar semua ini, saya pikir kita harus percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah juru selamat.
jikapun ada dokter, jikapun ada paramedis, kita percayakan Tuhan akan memberkati mereka, menjadi alat-alat Tuhan yang menyelamatkan orang-orang sakit. Demikian juga kita yang lain. Jadilah menjadi orang-orang yang berpengharapan keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Jangan ganggu, jangan ragu, jangan padam, tetapi nyalakan semangatmu. Tuhan itu saat ini bekerja menolong dan menyelamatkan kita. Tuhan saat ini bekerja untuk melepaskan kita dari berbagai kesulitan yang kita alami. Saudara-saudara, yang ketiga dari Jubilate, dari nyanyian umat Israel yang dipimpin oleh Daud di sini adalah berjubilate. Bukan hanya umat manusia yang bersuka cita, tetapi diserukan di sini, biarlah langit dan bumi bersuka cita, biarlah laut dan segala isinya beria-ria, biarlah pohon dan lain-lain. Berarti alam. Saya kurang tahu begitu banyak analisa sebelum masa COVID ini, eksploitasi COVID seolah-olah menghilangkan isu tentang climate change. Tapi saudara-saudara, dari berbagai berita yang saya ikuti, di masa COVID ini ada pemantauan daripada satelit NASA dari Amerika Serikat. Di masa pandemi COVID ini ada penurunan panas bumi yang drastis. Berarti selama 1 bulan kita menghadapi distensi atau protokol COVID, alam bersuka cita. Menurut pemantauan satelit NASA di India, orang bisa melihat puncak Everest. Sudah 20 tahun itu hilang karena asap, karena polusi. Tapi di masa COVID ini mereka bisa melihat puncak Everest. New York Times menyebutkan di masa pandemi COVID ini kualitas udara terbaik. CNN di Indonesia juga mengutip BKMG, kualitas terbaik udara. Mungkin dari data-data ini saya memiliki refleksi. Di masa COVID ini kita sejenak menghening dan biarlah alam merayakan kasih Tuhan. Seperti minggu lalu, yaitu Misericordias Domini, kasih karunia melingkupi bumi ini. Selama ini hanya manusia yang menikmati kasih karunia Tuhan. Di masa pandemi ini, udara segar, udara bersih, pabrik-pabrik berhenti. Siapa tahu inilah sapaan Tuhan bagi kita, yang selama ini hanya untuk manusia saja. Tetapi saat ini Tuhan menyapa kita supaya alam ini juga bersuka cita. Saudara-saudara, inilah firman yang sungguh-sungguh menyapa kita dalam Minggu Jubilate ini. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, adik-adik kami remaja Naposo dan sekolah minggu, mari tetap berjubilate. Oh, mungkin Anda langsung spontan, bagaimana kita berjubilate? Saya diisolasi di rumah, orang tua saya kehilangan pekerjaan, ada yang sakit dan lain-lain. Saudara, berjubilate adalah ciri orang percaya. Orang percaya meyakini masalah, tantangan, kesulitan tidak akan pernah menghentikan orang percaya untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa beribadah, mungkin ada di antara kita sudah rindu sekali datang ke gereja ini untuk berdoa dan bernyanyi seperti biasa. Saat ini Tuhan menghendaki supaya kita berjubilate di rumah kita masing-masing. Mari kita syukuri Allah itu mau hadir di rumah kita masing-masing. Dan inilah yang
dirindukan oleh Daud. Mari teladani Daud. Dia tidak hanya membangun istananya, tetapi mengundang Tuhan memimpin kebijaksanaan dan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Daud. Maka demikianlah juga kita di rumah kita selama masa pandemi ini. Mari kita undang Tuhan supaya Tuhan menjadi raja yang memerintah atas kita. Dan kita percaya Tuhanlah juru selamat yang menyelamatkan kita. Dan biarlah seluruh orang bersukacita. Jangan bersungut-sungut di masa pandemi ini, tapi mulailah dengan senyum. Anda adalah orang-orang yang bersyukur karena bisa merayakan jubilate minggu ini. Karena itu mulailah dengan senyum. Apapun keadaan kita, syukuri apa yang ada. Sampaikan jubilate. Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong, dan kita bersukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang menyapa kami di minggu jubilate ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah Engkau Raja yang memerintah kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami menghadapi kesulitan. Kami mendengar jeritan dan keluhan anggota jemaat dan warga masyarakat di masa pandemi ini. Ya Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Hadirlah Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menyelamatkan kami. Hadirlah Tuhan untuk menolong dan melepaskan kami. Karena Engkaulah juru selamat kami. Ya Tuhan, jika kami di masa sulit ini, sulit untuk senyum, sulit untuk tertawa, tapi firman-Mu saat ini meyakinkan kami. Kesulitan tidak dapat menghentikan kami berjubilate. Karena kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami melampaui masa COVID ini. Sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami pada waktunya. Ajarlah kami Tuhan mempertebal rasa kesabaran kami. Sehingga kami semakin mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Ajaklah seluruh umat manusia untuk disiplin dan bersama-sama bergotong royong untuk melawan COVID ini dengan disiplin diri yang baik, mengikuti protokol COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa, banyak kebutuhan-kebutuhan anggota jemaat, banyak kebutuhan pelayanan kami, banyak kebutuhan pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bangsa kami. Ya Tuhan, hadirlah tolonglah kami. Engkaulah juru selamat kami. Berikanlah Tuhan kebutuhan-kebutuhan anggota jemaat-Mu dengan bersegera menolong kami untuk melampaui COVID ini. Bantu Tuhan pemerintah kami sehingga mereka dengan hikmat yang daripada Engkau melakukan kebijakan-kebijakan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja untuk seluruh masyarakat sehingga kami juga dengan disiplin mengikuti protokol COVID. Bapa Surgawi, lindungi dan jagailah kami semasa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus gereja-Mu HKBP. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin ini adalah kesempatan yang baik bagi kami. Supaya kami menghadirkan Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga kami beribadah dengan sungguh-sungguh ayah, ibu, dan anak-anak. Kami juga berdoa, biarlah setiap pelayan-pelayan di Huria dan di resort,
dengan sungguh-sungguh melakukan dan mempersembahkan apa yang ada padanya untuk dapat melakukan pelayanan bagi Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Reses Distrik De Boskap. Biarlah Tuhan yang memberkati Amang dan seluruh kabit yang memimpin distrik ini, sehingga distrik ini dapat melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pimpinan HKBP Tuhan dan seluruh departemen dan pelayan Hatopan. Kami yakin dan percaya dengan hikmat yang dari Tuhan akan memimpin mereka sehingga dapat memberikan bimbingan-bimbingan dan arahan yang menolong seluruh umat HKBP untuk dapat melampaui COVID ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun agenda-agenda kami, agenda pelayanan gerejamu dari Hatopan sampai Huria-Huria, Tuhan lebih tahu. Tuhan adalah perencana unung dalam kehidupan kami. Engkaulah gereja, Engkaulah raja gereja yang mengaturkan akan apa yang kami lakukan. Karena itu pimpinlah gerejamu ini Tuhan, agar kami dapat melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, jika dalam hidup kami ada kekurangan, ada kelemahan, ada dosa, ampunilah itu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tajakon ma hatani tuata marede mahita sabukwede nomor 210 ayat sada. Laos ta pasah ma peliata. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas selama hari Minggu madita saluna, taingot ma patupa perminggun nang di minggu naro di bagas tabe atas nama Hamisude Fungsionaris Nasian Distrikta. Mau lihat ya?